Apa penyebab ada golongan ketiga, yaitu golongan munafik? Sementara di periode Mekah, awal Islam, ya, 13 tahun di Mekah, ada dua golongan, golongan kafir Quraisy dan golongan pengikut Muhammad Rasulullah, Muslim dan kafir aja, ya, di Mekah. Sampai di periode Madinah, hijrah ke Madinah, ada 3 golongan: kafir, Muslim, munafik. Kenapa adanya golongan munafik? Karena orang-orang kafir Madinah ketakutan karena melihat orang-orang Muslim mengalahkan kafir Quraisy yang benar. Orang Islam sudah mendapat bantuan Allah, bantuan berupa pasukan dari langit, malaikat, memenangkan peperangan Badar, Uhud dan sebagainya. Jadi kekuatan Islam sudah diperhitungkan oleh orang musuh-musuh Islam. Dan kalau kita mau melawan, tidak mungkin. Jangankan 1 orang, 2 orang, 1000 bisa dikalahkan. Berapa jumlah pasukan Quraisy di perang Badar? 1000. Sementara Muslim berapa jumlah? 314. Di perang Uhud 1000 melawan 3000. Di perang Khandaq segitu juga, 10.000 lawan 3. Iya, pokoknya di bawah itulah, 1/3 jumlah kaum muslimin. Tetap menang. Jadi gak bisa dihadapi kaum muslimin dengan kekuatan militer, ya, pasukan. Karena di situ ada bantuan Allah berupa junudun lam tarauha, atau wajunu rihan. Rih, angin. Di perang Khandaq, angin dikirim oleh Allah untuk memporak-porandakan benteng atau logistik daripada kaum musuh Rasulullah, musuh Allah, ya, diporak-porandakan. Apa itu porak-poranda? Selama berapa hari dikepung kota Madinah oleh pasukan Khandaq, ya, Ahzab, pasukan Ahzab itu. Ya, lebih kurang 40 hari, 40 malam. Malam yang ke-40-nya, ya, datanglah angin, ya, seluruh logistik, seluruh pasukan, ya, alat-alat perangnya diterbangkan oleh angin, ya, sehingga dia membawa hasil berupa angin, ya. Gak ada apa-apa yang bisa yang dibawa. Jadilah kemenangan demi kemenangan. Setelah perang Khandaq ini, apa kata Rasulullah lagi? Ya, Rasulullah bilang kepada sahabat, inilah terakhirnya kita bertahan. Ya, kita sekarang menyerang lagi. Ya, bukan lagi bertahan tapi menyerang. Sudah habis saatnya kita untuk didatangi, diserang oleh musuh. Sekarang gantian kita lagi yang menyerang. Nah, karena tidak mungkin 3 kali berperang tidak pernah menang, padahal pasukannya besar. Apa Ahzab itu artinya? Ahzab jamak dari hizib, ya, Ahzab, ya, hizbun, hizbani, ahzab. Artinya beberapa golongan, itu Ahzab itu.
bentuk jamak dari Hizbullah. Ya, hizbu itu artinya satu golongan. Hizbani, dua golongan. Ahzab itu jamak taksir, artinya golongan-golongan. Golongan kafir Quraisy, golongan munafik bersatu padu. Golongan apa lagi? Golongan Yahudi juga bersatu padu. Golongan kecil-kecil, suku-suku kecil-kecil yang gak senang dengan Islam jaya pun apa tadi? Ikut memerangi Rasulullah. Ternyata kurang lebih 10.000 jumlah Ahzab itu. Tidak membawa kemenangan apapun. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah atas bantuan Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman juga. Ya, kalau di zaman periode Mekah ya nggak ada yang ditakuti. Apa pula kok munafik? Kalau dia memang kafir ya kafir, dinampakkannya kekafirannya. Sementara kalau sudah di Madinah itu nggak ada lagi, ya nggak berani terang-terangan memusuhi Nabi. Kalau dimusuhi nanti dipatahkan oleh Nabi, ya dipiting oleh Rasulullah, atau piting. Istilah siapa? Istilah jenderal TNI meeting, ya gampang dipatahkan. Nah, sekarang tidak bisa lagi dipatahkan. Oke ya, barakallahu fikum. Baik, coba baca. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'un Allah. Apa arti yukhadi'? Mereka merasa menipu Allah. Ya, dia kayaknya dia menipu. Ya, menipu Rasulullah, menipu orang mukmin. Padahal wa huwa khadi'uhum, dan padahal Allah lah yang menipu mereka. Mereka merasa aman, tapi tidak aman di dunia dan akhirat juga tidak aman. Ya, memang dunia sepintas bisa dia aman, karena sifat bunglongnya itu bunglon ya. Ya, berubah-ubah warna, banyak warna-warni munafik ini, kayak bunglon ya. Datang dengan orang mukmin, pasang wajah mukmin. Jumpa dengan seorang muslim, dengan Nabi, pasang wajah beriman. Nanti jumpa dengan apa? Setan-setan, munafik, kafir seide dengan dia, kawan-kawan lama. Apa dia bilang? Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, inilah sifat orang munafik. Jumpa dengan orang beriman, dia berkata dia yang sudah beriman. Jumpa dengan orang munafik, dengan orang kafir, kawan-kawannya, ya jadilah dia seperti aslinya, kembali kepada habitat, ya. Jadi sebenarnya dia itu hakikatnya menipu diri sendiri. Kalau perasaannya ya, perasaan. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu. Apabila mereka
semua qamu ila shalah, mendirikan salat, hendak salat ya. Kalau dia salat, munafik tadi ini, dia qamu ila shalah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ya, dia salat itu seperti orang malas-malas ya. Memang malas, kusala karena bukan dari hatinya. Bukan ikhlas karena Allah, tapi terpaksa. Ya. Mengambil hati Rasulullah, ambil mukul, angkat telur istilahnya. Kalau bahasa Minangnya angkat talua. Ya. Kemana perhatian Nabi sama dia, Allah, Nabi memuji, menyelamat, melindungi. Karena kalau sudah Islam itu kan tidak mungkin Nabi memerangi lagi. Ya, tidak mungkin. Nanti dibilang orang, itu Rasul si Muhammad sudah membunuh orang Islam, temannya sendiri, seperti gak ada lagi yang mau dibunuh. Masa sudah Islam dibunuh pula. Jadi Nabi memang tidak mau membunuh orang munafik karena khawatir fitnah. Fitnah, orang menjauhkan, membesar-besarkan nanti. Itu Muhammad jangankan orang kafir, kawannya sendiri bunuhnya tuh. Padahal dia sholat di belakang dia, tapi dibunuh lah. Mau dah Rasulullah nggak mau begitu ya. Jadi dibiarkan aja sesuai dengan zahiriyahnya. Lahiriahnya diterima, batinnya diserahkan sama Allah kata Nabi ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Apa yura? Mereka mengambil ria, artinya mengambil muka, memperlihatkan amalan-amalannya seperti biar dikira orang dia memang Islam. Yura'unan nas, mereka berbuat ria kepada manusia, memperlihatkan amalannya kepada manusia. Wala yazkurunallah. Yang keempat, gimana orang munafik ini? Ya, memperlihatkan amalannya atau ria dia. Dan dia tidak pernah mengingat Allah. Wala yazkuru, mereka tidaklah mengingat Allah illa qalilan. Apa qalil? Illa qalila. Ya? Dan itu untuk sedikit sekali dia mengingat Allah. Tidaklah dia mengingat kecuali sedikit. Jadi sedikit sekali. Sama dengan ndak, ya. Dia tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Jadi 4 macam orang munafik ini. Apa yang pertama? Dia merasa menipu padahal dia yang tertipu. Dia menipu katanya, tapi dia sebenarnya yang ditipu oleh Allah. Kenapa? Dia melupakan Allah, Allah juga melupakan hakikat dirinya di dunia. Dirinya itu tidak lama sebenarnya. Dirinya hanya sebagai ujian belaka di dunia ini. Siapa yang terbaik amalannya. Ini sebenarnya kehidupan. Ya, bukan selamanya di dunia, sebentarnya, ya. Kemudian dia yang ditipu oleh Allah. Apabila mereka mau sholatnya malas karena memang tidak ikhlas. Yang ketiga, selalu memperlihatkan amalan-amalannya, ya, membesar-besarkan amalannya, ya, memperlihatkan, diposting, di post ya. Kalau ibarat sekarang di posting lah ya. Selalu memperlihatkan amalan. Jadi orang yang beramal dengan sering memposting itu berarti sama dengan ini deh, yura'unan nas. Memperlihatkan amalannya kepada manusia. Sedikit sedekah posting, haji posting, sholat posting, ngaji posting ya. Ini sama dengan yura'unan nas. Wala yadhkurunallah illa qalilan. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit, sama dengan ndak. Oke? Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.